Kenapa suara Harley-Davidson tidak bisa ditiru motor lain? Banyak orang mengira suara khas Harley-Davidson hanyalah soal knalpot atau setelan mesin tertentu. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, suara ini berasal dari kombinasi desain mesin yang secara teknis justru tidak sempurna. Harley-Davidson sejak awal menggunakan konfigurasi mesin V-twin dengan sudut 45 derajat, sebuah desain yang membuat kedua silinder terlalu berdekatan. Akibatnya, pembakaran di dalam mesin tidak terjadi dengan jarak waktu yang seimbang. Ledakan tenaga antar silinder datang tidak merata, menciptakan ritme suara yang tidak beraturan. Inilah sumber utama bunyi dentuman khas Harley yang terdengar berat, pelan, dan berdenyut. Motor lain justru berusaha menghilangkan ketidakteraturan ini demi performa dan kenyamanan, sementara Harley mempertahankannya karena justru disitulah karakter suara itu lahir. Selain sudut silinder, faktor penting lain datang dari desain crankshaft dan urutan pembakaran. Pada banyak mesin Harley klasik, kedua piston berbagi satu cerang pin, sehingga gerakan naik turun piston tidak saling menyeimbangkan secara sempurna. Secara teknis, ini menciptakan getaran yang lebih besar dan efisiensi yang lebih rendah. Namun efek sampingnya adalah pola suara yang unik, di mana mesin tidak terdengar halus, tetapi terasa hidup. Suara Harley bukan sekadar bunyi mesin, melainkan hasil dari getaran mekanis yang bisa dirasakan oleh tubuh pengendaranya. Inilah alasan mengapa suara Harley lebih terasa di dada daripada di telinga. Motor lain bisa saja dibuat lebih bertenaga atau lebih cepat, tetapi jika pola pembakaran dan getaran ini dihilangkan, maka suara khas itu otomatis lenyap. Faktor berikutnya adalah sistem knalpot dan resonansi suara. Harley-Davidson merancang knalpotnya untuk mempertahankan frekuensi rendah, bukan untuk mengejar suara nyaring atau tajam. Panjang pipa, diameter, serta alur gas buang disesuaikan agar gelombang suara rendah tidak teredam. Hasilnya adalah suara yang terdengar berat dan stabil bahkan pada putaran mesin rendah. Banyak pabrikan lain mampu membuat motor dengan suara keras, tetapi keras tidak sama dengan berkarakter. Suara Harley terdengar seolah mesin sedang bernapas, bukan sekadar berteriak. Inilah yang membuatnya mudah dikenali bahkan dari kejauhan, dan sulit ditiru tanpa mengorbankan filosofi desain motor itu sendiri. Terakhir, ada faktor yang sering dilupakan, sejarah dan identitas. Harley-Davidson tidak merancang suaranya dari nol untuk menjadi unik. Suara itu muncul dari keterbatasan teknologi di masa lalu dipertahankan selama lebih dari 1 abad. Bahkan pernah ada upaya untuk melindungi karakter suara ini secara hukum sebagai bagian dari identitas merek. Artinya, suara Harley bukan hanya persoalan teknik, tetapi juga simbol. Pabrikan lain bisa meniru bentuk mesin atau kapasitas silinder, tetapi mereka tidak bisa meniru perjalanan sejarah, keputusan desain, dan keberanian untuk mempertahankan ketidaksempurnaan. Itulah sebabnya, sampai hari ini, suara Harley-Davidson tetap berdiri sendiri dan tidak pernah benar-benar bisa disalin oleh motor manapun. Ada satu lapisan terakhir yang membuat suara Harley benar-benar tidak bisa ditiru, yaitu keputusan sadar untuk tidak mengikuti standar industri modern sepenuhnya. Di era sekarang, hampir semua pabrikan motor berlomba membuat mesin sehalus mungkin, senyap, minim getaran, dan efisien secara emisi. Harley-Davidson justru berjalan di jalur berbeda. Mereka menyesuaikan teknologi baru hanya sejauh tidak menghilangkan jiwa mesin mereka. Itulah sebabnya, meskipun teknologi injeksi, kontrol emisi, dan material modern sudah diterapkan, karakter dasar suaranya tetap dipertahankan. Ini bukan karena Harley tidak mampu membuat mesin yang halus, tetapi karena mereka paham bahwa suara tersebut adalah bahasa emosional antara motor dan pengendaranya. Saat motor lain berusaha menjadi sempurna secara teknis, Harley memilih untuk tetap manusiawi, sedikit kasar, bergetar, dan penuh karakter. Dan justru disitulah letak legenda itu bertahan.